Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah yang lanjutan dari gas mulia, yaitu halogen. Yuk, apa sih halogen itu? Oke, halogen itu dari bahasa Yunani ya, ternyata, yaitu dari kata halos dan genos. Jadi halogen itu dari bahasa Yunani, dari kata halos dan genos. Halos itu adalah garam. Halos itu ternyata adalah garam. Kemudian genos itu adalah pembentuk. Jadi ada namanya garam sama pembentuk. Berarti kesimpulannya halogen ini adalah istilahnya adalah pembentuk garam. Jadi senyawa yang bisa membentuk, unsur yang bisa membentuk garam. Contoh, garam dalam kehidupan sehari adalah, contohnya adalah NaCl, natrium klorida. NaCl, berarti belakangnya ada siapa? Cl. Nah, Cl termasuk golongan halogen. Oleh karena itu, kita harus tahu anggota dari halogen itu siapa aja. Anggota dari halogen. Nah, ini harus tahu. Oke, siapa aja anggotanya? Yaitu yang pertama adalah F ya. F, Cl, kemudian Br, I, At. Atau singkatannya Film Charles Bronson Idaman Ati. Nah, idaman hati ya, boleh. Nah, ini harus hafal juga nomor atomnya 9, 17, 35, kemudian 53, kemudian adalah 85. Cara menghafalkan adalah angkanya berkurang 1 dari gas mulia. Gas mulia itu adalah 2, 10, 18, 36, 54, 86. Jadi dia berkurang 1. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah, karena 9 berarti 2,7, 287, 28, 18, 7, 28, 18, 18, 7, 28, 18, 32, 18, 7. Oke, kita lihat di sini belakangnya elektron valensinya ternyata adalah 7. Artinya apa? Berarti dia stabil. Nah, stabil dengan cara menangkap. Nah, ini harus paham ya. Menangkap berapa? Yaitu menangkap 1 elektron. Menangkap 1 elektron membentuk ion negatif 1. Sehingga nanti keping stabilnya F itu adalah F min, Cl min, Br min, I min, dan At min. Seperti ini. Oke, setelah tahu anggotanya, kita lanjutkan ke sifatnya. Ya, sifat dari halogen itu sendiri. Apa sih sifat-sifat dari halogen itu sendiri? Oke, yang pertama, ini harus paham juga. Yang pertama, dia adalah menangkap 1 elektron. Berarti sifat yang pertama adalah keelektronegatifannya sangat tinggi sekali, sangat tinggi. Artinya apa? Artinya dia itu mudah menangkap elektron. Artinya mudah menangkap elektron. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua adalah mudah mengalami reduksi. Mudah mengalami reduksi. Artinya apa? Mudah mengalami reduksi. Berarti oksidatornya merupakan oksidator kuat. Oksidator sangat kuat. Nah, masih ingat ya, oksidator itu
kemampuan untuk mengalami reduksi. Sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron semakin berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Dengan bertambahnya jari-jari atom. Jari-jari atom. Jadi dia semakin bertambah jari-jari atom, semakin ke bawah, maka sifat afinitas elektronnya itu semakin berkurang. Sifat yang keempat, ini harus dipelajari semua, itu adalah halogen dan senyawanya. Halogen dan senyawanya mempunyai bilangan oksidasi yang bervariasi. Mempunyai bilangan oksidasi yang bervariasi, macam-macam. Oke. Contoh misalkan HCl4. Nah, HCl4. Kemudian ada lagi namanya HClO3. Ada lagi namanya HClO2. Ada lagi namanya HClO. Ada lagi namanya HCl. Nah, ini biloknya berbeda-beda. Untuk yang ini biloknya adalah plus 7. Yang ini adalah plus 5. Yang ini adalah plus 3. Ini adalah plus 1. Yang ini adalah min 1. Jadi dalam senyawanya dia mempunyai bilok yang bermacam-macam. Juga bisa menjadi reaksi autoredox juga. Karena saking banyaknya biloknya itu. Oke, sifat yang ke-6 ya, sifat yang ke-5. Sifat yang ke-5 saya taruh di sini. Sifat yang ke-5 dapat bereaksi dengan logam. Dapat bereaksi dengan logam, ya, dengan logam membentuk garam. Jadi dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Yang berikatan ion. Karena logam ketemu non logam, maka dia membentuk ikatan ion. Contoh ya garam yang kalian cintai ya, misalkan NaCl, jadi ketemu dengan logam natrium, maka membentuk garam namanya natrium klorida. Ini logam, yang ini non logam, maka terjadi namanya ikatan ion. Oke. Kemudian itu dengan apa? Dengan logam. Sekarang dapat bereaksi dengan sesama non logam. Jadi Cl itu kan non logam. Nah, dia bisa bereaksi dengan sesama non logam, nanti akan membentuk senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen contohnya apa? Yaitu PCl3. Jadi P itu non logam, Cl juga non logam. PCl3, kemudian PCl5. Nah, kemudian CCl4. Jadi sesama non logam membentuk ikatan kovalen. Oke. Sifat yang keenam, nah ini harus dikuasai semua ya. Sifat keenam itu adalah makin ke bawah. Nah, makin ke bawah. Berarti jari F menuju ke bawah ya. Makin ke bawah, kereaktifan halogen semakin menurun. Kereaktifan halogen semakin menurun. Berarti yang paling reaktif itu adalah yang paling atas, yaitu F. Semakin menurun. Jadi kesimpulannya adalah unsur F, unsur fluor ya, unsur fluorin atau F itu adalah paling reaktif. Paling reaktif.
Oke, ingat unsur F, fluorin itu paling reaktif. Sekarang saya akan membahas halogen berwujud molekul diatomik. Halogen itu merupakan molekul diatomik yang berwujud molekul diatomik. Di itu berapa? 2. Berarti dia terdiri dari 2 molekul diatomik. Contoh yaitu F2, ya, F itu jadi nanti F2, Cl itu berarti Cl2, Br itu berarti Br2, berarti ini I2, kalau AT berarti AT2. Ternyata fluorin sama klorin ini wujudnya adalah gas. Ingat, jadi kalau kita nyebutkan itu gas fluorin, gas klorin bukan padatan fluorin atau cairan fluorin, itu salah. Kalau yang Br ternyata dia adalah cairan, tapi mudah menguap, cairan yang mudah menguap, ingat-ingat, menguap. Kalau I2 itu adalah padatan, tapi mudah menyublim, Kalau yang ini ya padatan aja. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan semakin ke bawah, maka titik didihnya semakin semakin besar, ya, dari gas menuju ke padatan. Berarti titik didih semakin besar. Oke, lanjut. Kemudian nanti kita bahas tentang F2 lagi, Cl2, Br2, I2. Artinya nggak ikut ya. Ternyata semakin ke atas, oksidator semakin kuat. Oksidator semakin kuat. Artinya apa? Berarti nanti unsur di atas, ingat unsur, itu dapat mendesak ion di bawahnya. Oke, supaya ngerti saya buatkan trik asiknya. Trik asik. Nah, trik asiknya adalah atasan bisa mendesak bawahan. Berarti orang yang di atas itu bisa menyuruh yang di bawah. Atasan mendesak bawahan. Berarti yang atas bisa mendesak yang bawah. Contoh, misalkan saya punya F2 ditambah dengan KCl. Berarti unsurnya yang mana? Unsurnya yang ada 2, ini namanya unsur. Ionnya adalah Cl karena dia dalam bentuk senyawa, K+ sama Cl-. Berarti unsur mendesak Cl. Kita cek unsur di atas, Cl-nya di bawah. Berarti atas bisa mendesak bawah. Maka ini namanya bereaksi. Maka hasilnya adalah tinggal ditukar, berarti Kf ditambah Cl2. Yang awalnya dia sendirian, dia akan menjadi senyawa. Yang awalnya senyawa, dia jadi sendirian. Jadi istilahnya tukar-menukar. Soal saya ganti. Misalkan. Ini saya ganti. Cl2. Ya, ditambah Kf. Berarti ini bacanya apa? Cl mendesak F. Cl mendesak F, maka dia tidak akan bereaksi. Kenapa? Karena yang bawah mendesak ke atas tidak bisa. Itulah sifat dari oksidator. Kemudian lanjut, ini halogen merupakan molekul diatomik. Sekarang saya lanjutkan halogen yang berupa senyawa. Halogen yang berupa senyawa. Yaitu pada senyawa apa? Ya, senyawa yaitu halida. Contoh, misalkan saya punya HF, ya, HF. Saya punya HCl, saya punya HBr, saya punya HI. Oke. Semakin ke atas itu semakin reaktif.
berarti semakin reaktif. Oke. Kemudian yang lainnya, misalkan ini berarti yang paling reaktif adalah siapa? HF, HCl, HBr, HI. Semakin ke bawah, apa yang terjadi? Pertama, reduktor semakin kuat. Reduktor semakin kuat, berarti yang paling kuat adalah HI. Kemudian semakin ke bawah, asam semakin kuat. Berarti yang paling kuat adalah HF. Yang paling kuat adalah HI, yang paling lemah adalah HF. Asam semakin kuat. Kemudian yang terakhir ini, nah, semakin ke bawah juga untuk HF hasil HBRI, titik didihnya, titik didih semakin besar. Tapi di sini ada, ingat ya, saya kasih warna merah, ingat ya, HF walaupun dia itu paling atas, ternyata HF itu titik didihnya paling besar, walaupun MM-nya kecil, titik didihnya besar. Kenapa? Karena HF membentuk namanya ikatan hidrogen. Ingat, ikatan hidrogen menyebabkan titik didihnya besar walaupun MR-nya sangat kecil. Sehingga urutan untuk ini, untuk titik didih, untuk halida yang paling tinggi adalah HF. Setelah HF baru siapa? HI, karena MR-nya paling besar. Kemudian baru HBr. Berarti yang paling rendah adalah siapa? HCl, titik didihnya. Pemenangnya adalah HF. Oke. Kemudian kegunaan ya, senyawa fluorin itu bisa digunakan untuk teflon ya, atau freon atau pendingin AC. Untuk senyawa klorin biasanya digunakan untuk garam dapur ya, klorin, yaitu NaCl. Oke. Kemudian desinfektan boleh. Kalau senyawa bromin biasanya digunakan untuk penambahan pada etilen bromida. Etilen bromida zat aditif pada bensin, atau digunakan untuk AGBR yaitu film fotografi, atau sebagai obat penenang yaitu NaBr, itu bromin. Untuk iodin itu biasanya untuk iodoform yaitu CHI3, antiseptik biasanya ya. Atau juga digunakan sebagai penyakit, mencegah penyakit gondok yaitu NaIO3, natrium iodat. Oke, supaya lebih paham lagi saya buatkan latihan soal ya. Latihan soalnya supaya lebih paham. Nah, silakan nanti dicoba, jawabannya taruh di kolom komentar supaya saya tahu pemahaman dari teman-teman semua. Reaksi yang tidak berlangsung. Nah, coba reaksi berikut yang tidak berlangsung. Silakan dipilih ya. Yang tidak berlangsung. Yang A, Cl2 ditambah KBr. Yang B, Br2 ditambah NaI. Oke. Yang C, F2 ditambah NaCl. Yang D, Br2 ditambah KCl. Terakhir yang yang E. Yang E ya, F2 ditambah NaBr. Oke, silakan dipilih apakah A, B, C, D atau E. Oke, jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya supaya bisa membuat video yang lebih menarik dan lebih bagus ke depannya. Kalau menginginkan materi ini silakan dilihat di IG Kim UD. Jangan lupa follow ya. Oke, semoga bisa. Semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.